Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel Auto Gadget, channel yang membahas di dunia teknologi dan gadget sehingga membuat hidup kalian jauh lebih inspiratif, inovatif, dan tentunya lebih produktif. Di tahun 2020 ini sudah banyak sekali TWS-TWS murah di bawah 1 juta yang hadir di Indonesia dari berbagai macam brand. Pada kali ini saya akan membahas tentang TWS dari Samsung yang sudah rilis hampir 1,5 tahun kebelakangan, yakni Galaxy Buds. Bagaimana kualitas buds Samsung ini di tahun 2020 yang harganya sekarang turun di harga 900 ribuan aja? Oke, mari kita simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, baik, yang pertama adalah untuk dari segi desain, buds ini nawarin feel kayak kapsul berbentuk oval dengan finishing matte, terasa solid, kokoh, dan gak licin pas dipegang. Dan gak kayak TWS-TWS belakangan yang hadir, bahannya rata-rata kurang solid dan kurang kokoh. Dan ini lebih saya sukai dari kompetitornya, yakni AirPods yang ngasih penampilan agak ngegantung di kuping pas dipakai. Sedangkan untuk Galaxy Buds ini ketika dipakai terasa nyaman, pas banget di telinga dan gak gampang jatuh walaupun kita goyang-goyangin kepala sekalipun. Untuk model charger case-nya sendiri terdapat magnet yang kuat, bahkan earphone-nya yang kita terbalikan pun tetap nggak jatuh. Dan pas nutup charger case-nya juga ada feel klik yang dikarenakan ada magnetnya juga. Kemudian yang kedua, dari segi kenyamanan saat digunakan, TWS ini terdapat fitur noise cancelling yang memungkinkan TWS ini kedap dari suara luar. Alhasil, kita bisa menikmati suara murotal atau kajian jauh lebih fokus, tanpa harus terganggu suara dari luar. Tapi kalau terlalu lama pakai fitur ini, dengan volume yang besar bisa membuat telinga kita agak sakit ya teman-teman, jadi harus kita sesuaikan. Ketiga, jika kita ingin memasang buds ini ke smartphone, cukup download Galaxy Wearable aja dan pairing buds-nya, dan kita bisa menikmati fitur-fiturnya. Pertama, ada indikator level baterai dari masing-masing earphone-nya, baik yang kanan atau yang kiri, entah udah 100 atau mungkin sudah berkurang persentasenya. Kemudian kedua, ada kolom equalizer yang bisa teman-teman pakai untuk menyesuaikan suara yang ingin teman-teman dapatin. Ada mode bass boost, treble boost, soft, dynamic, dan clear atau jernih. Untuk sejauh ini kualitas yang dihasilkan dari buds menurut saya sih standar aja ya. Bassnya masih kurang keluar namun sudah lebih dari cukup buat pemakaian pribadi saya. Selanjutnya ada kolom touchpad. Nah, untuk aksi ketuk mengetuk, teman-teman bisa lihat di kolom ini. Untuk yang pertama, ketuk sekali maka akan putar atau jeda track. Ketuk 2 kali, putar track selanjutnya atau jawab dan akhiri panggilan. Ketuk 3 kali maka akan putar track sebelumnya. Dan terakhir adalah ketuk sambil ditahan. Maka akan ada 3 opsi yang bisa kita pilih. Pertama, perintah suara Google Assistant, suara ambient Bixby, dan volume up and down. Sejauh saya pakai, touch respon dari pads-nya sendiri kurang responsif. Terkadang sering banget miss, mungkin solusinya adalah dengan mengetuk pads-nya secara perlahan ya teman-teman, agar doi bisa connect terhadap perintah-perintah kita. Selanjutnya di kolom terakhir yang mau kita bahas adalah fitur ambient sound yang mampu memberikan fokus suara latar belakang pada saat kita memulai track. Dan kita bisa atur kekuatan dari ambient sound ini. Bahkan ada fitur sound focus agar suara track yang kita dengar jauh lebih jelas daripada suara lain. Keempat, untuk daya tahan baterai, Samsung mengklaim TWS-nya ini mampu tahan 6 jam digunakan non-stop. Sejujurnya saya belum pernah pakai buds selama itu ya teman-teman. Untuk 1 jam pemakaian nonstop, baterai yang berkurang cukup 15% aja teman-teman. Dan ini jauh lebih dari cukup. Untuk kapasitas earphone-nya 58 mAh, sedangkan untuk charger case-nya itu 258 mAh. Jadi kalau baterai earphone-nya habis, teman-teman bisa masukkan ke charge case-nya aja ya, maka doi akan langsung mengisi secara otomatis. Namun jika charger case-nya juga habis baterainya, teman-teman bisa charge menggunakan kabel Type-C bawaan atau bisa menggunakan fitur wireless charger ya. Untuk melihat apakah kapasitasnya kurang atau full bisa dilihat dari indikator charger case-nya ya. Kalau warna hijau berarti baterainya sudah penuh, kalau warnanya merah berarti baterainya kurang atau butuh di charger. Kelima, untuk daya tahan dari TWS ini sudah dibekali IPX2 yang mampu tahan terhadap cipratan air hujan atau keringat. Jadi nggak bisa dipakai buat berenang ya teman-teman. Tapi kalau hanya olahraga ringan insya Allah aman.
Kemudian yang keenam, dari segi konektivitas, tvOS ini connect dengan smartphone menggunakan Bluetooth. Bahkan jika sebelumnya sudah di pairing ke HP kita, cukup membuka chart case-nya aja, maka otomatis tvOS ini akan tersambung dengan smartphone kita. Dan tvOS ini juga bisa digunakan bukan hanya untuk Android user, tapi juga bisa ke iOS. Dan tidak ada delay secara pemakaiannya. Terakhir, jika bass ini kita pakai pada saat bermain games, suara yang dihasilkan atau yang masuk tidak ada delay, sama sekali terasa lancar dan smooth. Kesimpulannya, jika teman-teman mencari tvOS dengan build quality yang bagus, suara yang oke, desain yang nyaman di telinga, dan harga sekarang hanya di 900 ribuan aja, maka Galaxy Buds ini bisa menjadi pilihan teman-teman semua. Oke, sekian dari kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, share, dan like. Otu Gadget pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.